Militer Israel dan Hizbullah saling meluncurkan serangan pada Senin 23 September 2024. Serangan tersebut menyebabkan ledakan dan kerusakan di masing-masing wilayah. Insiden ini berawal dari langkah IDF yang menyabotase dan meledakkan ribuan pager Hizbullah pada 17 hingga 18 September. Akibatnya lebih dari 2.500 orang terluka, bahkan beberapa di antaranya tewas. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah lantas meluncurkan serangan balasan dengan meluncurkan ratusan roketnya. Serangan menyasar pangkalan udara Ramat David dan sekitarnya. Serangan itu menyebabkan sejumlah rumah warga terbakar dan rusak. Setelah itu, Israel kembali meluncurkan serangan terhadap target-target Hizbullah di Lebanon pada Senin 23 September. Militer Israel mengklaim telah menargetkan sedikitnya 300 lokasi Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat setidaknya 100 warga Lebanon tewas dan 400 lainnya terluka akibat serangan udara IDF. Hizbullah selanjutnya menargetkan wilayah Israel sebagai respon atas serangan di Lebanon. Beberapa serangan roket ditembakkan ke wilayah Haifa dan kota-kota lainnya di hari yang sama saat Israel meluncurkan tembakan. Menurut media Israel, sekitar 35 peluncuran dari Lebanon terdeteksi. Sebuah roket dilaporkan mendarat di dataran tinggi Golan tanpa bunyi sirine. Selasa 24 September 2024 dini hari, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan terhadap wilayah Israel. Serangan tersebut menyasar bandara hingga pabrik bahan peledak milik Yonis. Ada beberapa operasi yang menjadi target serangan Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menargetkan bandara militer Megiddo sebelah barat Afula sebanyak 3 kali. Serangan dilakukan menggunakan serangkaian rudal Fadi 1 dan Fadi 2. Selain itu, perlawanan yang didukung Iran ini turut menyerang pangkalan dan bandara Ramat David menggunakan serangkaian rudal Fadi 2. Pangkalan Amos atau markas besar Al-Haida untuk dukungan transportasi dan logistik wilayah utara juga diserang menggunakan senjata yang sama. Sementara pabrik bahan peledak di daerah Zikron yang berjarak 60 km dari perbatasan tak luput dari serangan rudal Fadi 2. Pada Senin 23 September, Hizbullah juga melakukan sejumlah operasi terhadap lokasi, pangkalan dan penempatan tentara pendudukan. Operasi itu menargetkan markas cadangan Korps Utara, pangkalan cadangan divisi Galilea, dan gudang logistiknya. Tak hanya itu, kompleks industri militer perusahaan Rafael di wilayah Yavulon juga dibombardir. Mantan Komandan Pertahanan Udara Tentara Israel, Brigadir Jenderal Yevika Haimovitz, mengakui kehebatan rudal Hizbullah. Menurutnya, Israel baru menghadapi sebagian kecil kekuatan rudal mereka. Komentar Haimovitz ini muncul setelah Hizbullah berhasil mengirim 180 rudal dalam 1 jam pada hari Senin 23 September 2024. Menurut Haimovitz, peluncuran rudal tersebut belum menunjukkan semua kekuatan Hizbullah. Ia lantas membantah pernyataan yang menyebut jika Hizbullah kehilangan 50% persediaan rudalnya. Sebaliknya, Haimovitz menyebut kemampuan peluncuran Hizbullah hampir tak terbatas. Terlebih, selama 2 hari terakhir, Israel hanya menyaksikan sebagian kecil kehebatan Hizbullah. Hal serupa juga disampaikan mantan penasihat keamanan dan Kepala Departemen Penelitian Direktorat Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Cadangan Yaakov Amidror. Dikutip dari tribunnews.com, ia turut memuji kehebatan Hizbullah. Bahkan menurutnya, Israel tidak akan mampu mengalahkan kemampuan Hizbullah. Pasalnya, perlawanan yang didukung Iran ini disebut-sebut memiliki sekitar 100.000 roket. Hizbullah juga mampu menyerang Tel Aviv dan melumpuhkan wilayah udara dan pembangkit listrik Israel, serta pangkalan angkatan udara meskipun ada operasi militer. Oleh karenanya, Israel akan sangat sulit mengalahkan kemampuan Hizbullah. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada Selasa 24 September 2024 dini hari. Salah satu yang menjadi target serangan ialah depot senjata militer rezim Yonis. Diketahui dalam operasi ini, Hizbullah menargetkan bandara militer Megiddo sebelah barat Afula sebanyak 3 kali.
Dikutip dari Al-Mayadin, bandara militer tersebut dibombardir dengan rudal Fadi 1 dan Fadi 2. Mereka juga menargetkan Pangkalan Amos, pangkalan utama untuk transportasi dan dukungan logistik untuk wilayah utara. Selain itu, melumpuhkan Bandara Ramat David serta pabrik bahan peledak di daerah Zikron dengan 2 rudal. Sementara menurut koresponden saluran I24 News, Hizbullah telah menargetkan depot senjata yang sangat besar dan pusat logistik tentara. Kebakaran diduga terjadi lantaran ada pemadam kebakaran yang dikerahkan di sana. Rudal-rudal yang ditembakkan Hizbullah dalam sasaran ini disebut-sebut yang terbesar dan paling kejam sejak Selasa pagi. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa sejumlah korban luka berjatuhan. 9 orang terluka tiba di Galilea Medical Center, sementara pusat medis Emek mengumumkan kedatangan 5 orang terluka dan rumah sakit Rambang menerima 7 orang lainnya. Pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangan membabi buta ke wilayah Lebanon. Mereka menargetkan banyak rumah tempat Hizbullah menyimpan rudal. Serangan udara Israel kian meluas menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan pada Senin 23 September 2024. Akibat serangan besar-besaran itu, 492 orang dilaporkan terbunuh, sementara 1.645 orang lainnya terluka. Dikutip dari The Times of Israel, sebagian besar korban tewas diklaim sebagai anggota Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel mengatakan pihaknya menyerang sekitar 1.600 target di seluruh Lebanon. IDF mengatakan Angkatan Udara menargetkan rumah-rumah tempat roket, pesawat nirawak, dan rudal. Warga sipil lantas melarikan diri dari kota-kota besar. Sementara pihak berwenang mulai membuka sekolah untuk menampung ribuan pengungsi baru. Serangan Israel ini disebut-sebut sebagai rentetan serangan udara paling mematikan sejak Perang tahun 2006 melawan Hizbullah. Terkait serangan besar-besaran ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara. Ia mengatakan Israel sedang mengubah keseimbangan kekuatan dengan Hizbullah. Hal ini menandakan Israel tidak akan lagi bermain bertahan setelah berbulan-bulan mengalami kekerasan lintas perbatasan. Israel memberlakukan keadaan darurat hingga 30 September 2024 di tengah agresi Israel terhadap Lebanon. Ditakutkan perlawanan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah Israel. Keadaan darurat ini disampaikan pemerintah Israel pada Senin 23 September malam waktu setempat. Menteri Kabinet Israel memilih untuk mendeklarasikan situasi khusus dalam negeri di seluruh Israel. Mereka mengadakan pemungutan suara melalui telepon seperti yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Berdasarkan deklarasi tersebut, militer diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instruksi kepada publik Israel, mulai dari melarang pertemuan dan membatasi studi, selanjutnya mengeluarkan instruksi tambahan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa warga. Pernyataan itu muncul menyusul upaya pembunuhan tentara Israel terhadap Ali Karaki, seorang komandan militer tinggi Hizbullah. Sementara Israel sendiri disebut telah meluncurkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut. Serangan itu diklaim menargetkan Karaki, namun tidak ada rincian lebih lanjut tentang nasibnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah memperluas serangan terhadap Israel. Serangan tersebut menyasar kamp Zionis dan gudang logistik tentara Israel. Operasi terbaru Hizbullah tersebut diluncurkan pada Selasa 24 September 2024 sore waktu setempat. Dikutip dari Al-Mayadin, para mujahidin Hizbullah mengebom lokasi pendudukan dengan rudal Fadi 2. Serangan tersebut menyasar kamp Eliakim Israel yang berafiliasi dengan Komando Utara Tentara Pendudukan. Pengeboman kamp Israel dilakukan untuk mendukung ketabahan rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, untuk mendukung perlawanan mereka dan untuk membela Lebanon dan rakyatnya. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan pada Selasa pagi. Mereka menargetkan pemukiman Kiryat Simona. Selanjutnya, membombardir gudang logistik Divisi Tentara Pendudukan ke-146 di Pangkalan Naftali. Tanya itu, mereka turut menargetkan bandara militer Megiddo sebelah barat Afula sebanyak 3 kali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.